dimulai saat bergulirnya isu dari sejumlah menteri dan sejumlah ketua partai koalisi pemerintahan yang ingin menunda pemilu 2024 dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Lalu isu jabatan presiden 3 periode. Bola makin liar dimanfaatkan para petualang politik. Menyusul hilangnya dan mahalnya minyak goreng di pasaran. Makin dibuat sedap ketika Pertamina menaikkan harga Pertamax dari Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500 per liter. Isu-isu cadas tersebut menggelinding bebas di area publik. Sejumlah pihak barisan sakit hati memanfaatkan isu tersebut dengan membangun narasi-narasi negatif pada Presiden Jokowi. Mulai dari Rocky Gerung dengan aneka talk show di channel YouTube, Refri Harun, Rizal Ramli, Ubedillah Badrun, Bivitri Susanti, Zainal Muchtar, hingga Ihsanuddin Nursi. Mereka saling bersahutan membangun narasi. Betapa naifnya seorang Jokowi yang dinilai telah gagal menyelamatkan perekonomian, namun berambisi besar melanjutkan kekuasaan. Herannya, semua pihak pembenci Jokowi menyerang pemerintah. Tak pernah mereka menyerang Golkar, PKB, dan PAN yang meniupkan isu tersebut. Sasaran tembak semuanya diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Padahal sudah 3 kali Jokowi menyatakan dirinya tidak terlibat dengan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi juga menegaskan bahwa ia taat pada konstitusi. Itu pun tidak digubris oleh mereka sebagai bantahan yang tegas dari pemerintah. Mereka terus tanpa henti membangun opini ke ruang publik. Seolah-olah di balik semua itu ada Jokowi yang memerintah menteri atau partai koalisinya. Tujuan yang mereka harapkan adalah ingin merongrong kekuasaan sah yang dijabat presiden saat ini. Dengan narasi-narasi seperti itu, memancing publik akan marah pada Jokowi yang anti demokrasi dan gagal mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi akibat krisis global yang melanda semua negara di dunia saat ini. Sebagai pamungkas dari aksi sejumlah pembenci Jokowi adalah memperalat mahasiswa Dungu yang tergabung dalam BEM atau Senat Mahasiswa untuk menggelar demo akbar pada Senin 11 April 2022, baik di Jakarta maupun di sejumlah kota besar lainnya. Tak tanggung-tanggung, mereka membawa isu lengserkan Jokowi saat ini juga karena tidak taat konstitusi dan gagal mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat menyusul mahalnya harga bahan-bahan pokok. Syukur seorang Adian Napitupulu, politisi PDIP yang notabene mantan aktivis reformasi 98 turun gunung dan menyatakan ada pihak yang ingin berbuat curang menjatuhkan presiden di tengah jalan. Argumen Adian efektif membungkam rencana demo besar mahasiswa Dungu yang diperalat oleh politisi busuk dan kartel bisnis yang tidak nyaman dengan ketegasan Jokowi menertibkan tata kelola perdagangan bahan-bahan strategis yang selama ini menjadi sumber kekayaan para kartel. Adian memaparkan keanehan diskursus yang hampir 2 bulan ini menyerang pemerintah. Bantahan Adian diperkuat oleh pernyataan Ketua One Team Press, Wiranto, yang akhirnya juga harus turun gunung untuk menangkal isu-isu tidak berdasar soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Adian dan Wiranto terbukti adalah seorang loyalis sejati Jokowi, meski bukan bagian resmi di kabinet Jokowi. Sementara menteri-menteri Jokowi yang juga menjabat ketua partai, semuanya bungkam menunggu kesempatan untuk mengambil keuntungan atau menyelamatkan posisi kekuasaannya di pemerintahan. Mereka seolah bermain 2 kaki. Di satu sisi ada dalam pemerintahan. Di sisi yang lain, seolah setuju dengan narasi busuk yang dibangun Refli, Rocky, Bivitri and the Gang. Publik pun akhirnya sadar dan paham bahwa semua isu tersebut hanyalah sebuah drama yang mereka bangun untuk mendiskreditkan pemerintahan Jokowi di mata rakyat.
Dengan jurus tanpa bayangnya, Presiden Jokowi berhasil mempermalukan para petualang politik yang sakit hati dengan Jokowi. Cukup dengan 2 orang loyalis setia Presiden, Adian Apitupulu dan Jenderal Wiranto, bersuara keras. Semua isu dan drama yang dibangun seketika langsung terhempas begitu saja. Aparat keamanan dan intelijen kini sedang mengintip dari kejauhan siapa aktor dan dalangnya, serta siapa korlap di lapangan yang bertujuan berbuat makar pada pemerintah yang sah ini. Sekali gerakan saja, mereka semua akan dapat dicokok aparat negara karena bukti-bukti percakapan menuju gerakan melengsarkan itu sudah ada di tangan intelijen. Barisan setia pemerintah Jokowi, yaitu mayoritas rakyat pendukung dan pemilih Jokowi, tidak akan mudah terhasut oleh pembusukan yang dibangun barisan sakit hati tersebut. Di samping itu, kita wajib mengapresiasi kelihayan intelijen negara yang sejak dini sudah mencium aroma makar yang dibangun para pembenci Jokowi. Rapatkan barisan. Mari kita halau para politisi dan akademisi busuk yang ingin menjatuhkan presiden di tengah jalan. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Budius Ma'ruf yang diposting redaksi Indonesia.com dengan judul Muaranya Lengserkan Jokowi. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.